Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Kemendung berjumpa kembali bersama saya pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 7 September 2023 dalam program Mimbar Gemar Online. Pada hari ini Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, renungan singkat yang akan saya ambil di Amsal pasal 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengucap syukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya secara pribadi untuk menyampaikan renungan gemar pada pagi hari ini, di mana firman yang saya akan ambil di Amsal pasal 4 ayat 23, saya ulangi sekali lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ayat ini saya merasa terberkati, di mana setiap orang akan mengalami. Mereka tidak akan memandang kaya miskin, dari suku apa, dari bangsa apa, dari kasta apa. Kita tidak melihat dari situ. Karena itu semua ada kemurahan Tuhan. Yang kita lihat adalah hati, di mana setiap orang akan mengalami proses secara pribadi, setiap orang, setiap manusia. Maka dari itu saya perumpamakan hati ini seperti air sungai, di mana air sungai yang mengalir dengan jernih. Kita bisa melihat sampai di dasar sungai itu apa yang ada, batu, mungkin ikan, mungkin rumput-rumput, kita bisa melihat dengan mata telanjang. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau sungai itu keruh, kotor, yang kita lihat adalah sampah dengan air yang kotor, air yang gelap, dengan banyak ranting-ranting, mungkin sampah, plastik, sampai kita tidak bisa melihat dasar sungai itu. Nah, itu gambaran hati kita. Kalau hati kita dekat dengan Tuhan atau firman Tuhan setiap hari, kita akan melihat di mana Tuhan melihat hati kita seperti sungai yang bersih, airnya sampai kedalaman pun kita bisa melihat. Tetapi kalau hati kita banyak kebencian, banyak iri hati, banyak kecongkaan, itu kita bisa menggambarkan seperti sungai itu. Sungai yang kotor, penuh dengan sampah, penuh dengan ranting-ranting yang terbawa arus air sungai itu. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama. Tubuh kita adalah bait suci Tuhan, bait Allah. Maka hati kita harus bersih, hati kita harus penuh dengan sukacita, hati kita penuh dengan damai sejahtera. Jangan hati kita diusik dengan kebencian, kebohongan, keangkuhan, keirihatian. Kita bisa melihat Bapak Ibu secara fisik kalau hati kita sakit. Karena apa? Mungkin apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu ada penolakan di hati kita. Lebih baik kita minum air putih. Sehat bagi tubuh kita, sehat bagi hati kita. Tetapi kalau kita setiap hari mengkonsumsi alkohol atau makanan-makanan yang memberatkan hati kita,
hati kita akan sakit. Hati kita akan mengeras, mungkin bisa mengecil. Nah, itu dalam fisik kita, dalam tubuh kita, begitu pula dalam rohani kita, hati kita. Kalau hati kita ada kebencian, ada keegoisan, ada sakit hati, kalau kita tidak bisa menghilangkan atau mengampuni atau memaafkan, kita sendiri yang rugi, Bapak Ibu. Mari kita belajar. Saya juga mau belajar bagaimana hati kita yang bersih, dalam hati kita tertuju mata kita, hati kita ke firman Tuhan, ke Allah kita, ke Yesus Kristus. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Maka dari itu kita bisa tersenyum. Karena kasih itu membuat hati kita menjadi sukacita. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu setiap hari baca firman Tuhan, rutin mungkin saya ada lubang-lubangnya. Tetapi firman Tuhan yang kita baca, kita renungi, tetapi tidak diimbangi dengan damai sejahtera, sukacita, ada pengampunan, sia-sia. Tuhan melihat hati kita, bukan melihat kepandaian kita, kecakapan kita, atau kekayaan kita. Kita bisa lihat di Matius pasal 15 ayat 18. Matius pasal 15 ayat ke-18. Ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Bapak Ibu, kita bisa melihat yang keluar dari mulut kita itu biasanya sesuatu yang membuat orang menjadi sakit hati. Tetapi berbeda kalau kita ingat kasih Kristus. Hati kita penuh dengan damai sejahtera. Suara kita menyejukkan hati orang. Itu yang Tuhan inginkan. Kita bisa lihat lagi di 1 Samuel 16 ayat 7b. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat apa yang manusia melihat apa yang di depan mata. Jadi itu perbedaan antara Bapa dan manusia. Maka dari itu Bapak Ibu, mari mulai saat ini kita belajar supaya hati ini tidak tercemar oleh ego kita sendiri, oleh sakit hati kita sendiri, oleh kesombongan kita. Mari kita belajar untuk bisa menjaga hati ini, apa yang dikatakan di Amsal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi, hati yang gembira adalah sehat bagi tubuh jasmani kita, Bapak Ibu. Kita tidak ada beban. Kita jangan melihat ke kanan ke kiri, lihatlah ke atas, ke Bapa kita di surga, supaya
ada damai sejahtera, ada sukacita. Mari kita mau belajar untuk bisa mengampuni, memaafkan, dan mengasihi. Kita jangan melihat masalahnya, kita jangan melihat orangnya. Lihatlah kasih Kristus, supaya apa yang menjadi keinginan Bapa, kita sebagai anak-anaknya, kasihilah sesama manusia, seperti Engkau mengasihi aku. Puji Tuhan Bapak Ibu, renungan yang singkat ini, semoga renungan ini saling menguatkan, saling mengoreksi untuk lebih baik. Mari kita mau belajar bersama-sama. Sebelum kami mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami rindu untuk belajar, untuk lebih bisa mengasihi, mengampuni. Kami rindu hati kami untuk tuju kepada Engkau. Tuhan, kami mau belajar. Roh Kudus mampukan setiap kami itu, Roh Kudus, untuk kami bisa mengampuni dan mempunyai kasih Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami yang kurang sempurna, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap percaya, kasih Kristus menyertai kita semua. Amin. Tetap semangat.